Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, baik dimanapun Anda berada, para pemirsa sekalian. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, akan mencoba untuk membahas tentang salah satu kitab yang cukup masyhur, yaitu kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan kitab yang lain, yaitu kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang bergelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, orang yang paling terdepan di dalam ilmu hadis. Itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu adalah murid dari Ibnu Salah. Ibnu Salah ini adalah yang merangkum bagaimana istilah-istilah mustalah hadis itu menjadi rapih seperti saat ini, dan Ibnu Hajar lebih menyempurnakannya lagi. Nah, barang siapa yang tertarik untuk bagaimana sih logikanya atau rangkuman Ibnu Hajar Al-Asqalani seputar mustalah hadis atau istilah-istilah dalam ilmu hadis, silakan yuttali' agar melihat ke kitab, yaitu Nuzhatun Nazar, yang menjelaskan tentang matannya atau matan Ibnu Hajar yang berjudul Nukhbatul Fikr. Tidak panjang lebar, singkatnya seperti itu saja. Jadi Bulughul Maram ini dikarang oleh seorang ulama yang muktabar, yang diakui dari dari timur ke barat, selatan ke utara. Nah, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya, kitab Bulughul Maram ini hanyalah kumpulan hadis. Dan maka yang namanya kumpulan hadis itu butuh yang menjelaskannya. Nah, maka yang menjelaskannya adalah kitab yang namanya Subulus Salam. Kitab Subulus Salam sendiri itu dikarang oleh ulama yang belum terlalu jauh dengan kita sebetulnya, yaitu Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Beliau lahir tahun 1059 Hijriyah. Jadi masih baru sebetulnya, masih 400 tahun yang silam. 400 tahun, 4 abad yang lalu. Dan usia beliau ketika wafatnya itu tahun 1182 Hijriyah. Artinya beliau Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. San'an itu adalah salah satu daerah kota yang ada di Yaman. Artinya beliau memiliki usia yang lebih daripada 100 tahun, dan beliau menjelaskan secara detail dan secara benar-benar secara tematik secara luar biasa. Khas seorang ulama, seorang alim yang memiliki kepedulian, ketelitian yang tinggi terhadap ilmu. Dan beliau adalah Ahmad bin Ismail As-San'ani. Tidak panjang lebar, insya Allah kita tidak akan banyak bicara ke sana kemari. Insya Allah kita akan membahas sedikit saja. Ngaji itu kan memang tidak perlu panjang lebar. Kalau di dalam bahasa Sundanya adalah upami ngartos atos. Kalau seandainya sudah mengerti, selesai, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membacakan yaitu Kitabut Thaharah. Yang pertama adalah Kitab Thaharah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabu wa taharatu fil asli masdarani udhifa wa ju'ila isman limasailin min masailil fiqhi. Alkitab dan taharah ini aslinya mereka dua kalimat ini adalah masdar. Dua kata ini aslinya adalah masdar udhifa, yang saling direkatkan, diidhafahkan. Wa ju'ila isman, kemudian dijadikanlah nama baru, nama yang fresh, limasail min masail fiqh, bagi kumpulan permasalahan daripada permasalahan fikih. Masya Allah, jantan. Jadi ada banyak sebetulnya di dalam pembahasan fikih itu. Fikih itu bukan cuma membahas tentang tata cara sholat saja. Tata cara sholat pun dibagi-bagi sebetulnya. Ada yang kitabus sholah,
Ada yang kitabu Tahara, itu membahas tentang tahara semuanya. Ada juga yang membahas tentang zakat, kitabuz zakat. Zakat itu ada bab-babnya lagi, tata jual beli, sewa dan lain sebagainya. Ada juga kitabul hajj. Bahkan ada juga kitabul hudud. Kitab itu semuanya masuk ke dalam pembahasan fikih. Nah, di sini yang pertama itu adalah kitab taharah. Min masail fiqh, permasalahan-permasalahan fikih. Tashtamilu yang merangkum ala masailin khasatin, yang merangkum pada permasalahan-permasalahan yang khusus. Tentu kitab taharah, maka di sini hadis-hadisnya menyinggung semuanya seputar masalah bersuci. Bismillah. Ya, wa bada bit taharati, dan kemudian mulainya, kenapa sih harus lo dimulai dengan taharah? Nah, ittiba'an li sunnatil musannifin. Kenapa sih lo memulai dengan taharah? Kalau saya yang sering ngaji, kenapa sih bab pertama selalu taharah terus saja? Ternyata ada rahasianya. Ittiba'an itu adalah mengikuti li sunnatin, tradisinya para musannifin, para penulis, para ulama yang memiliki karya-karya yang produktif dan mu'tabar dan diakui oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Fidzalika wa taqdiman li umuri ad-diniyah, dan juga kemudian sih untuk mendahulukan dalam perkara agama ala ghairiha, perkara agama daripada perkara yang lainnya. Wahtimaman bi ahammiha wa hiya as-shalah, dan juga perhatian pada hal yang paling penting daripada agama, wahia as-shalah, dan dia adalah salat. Salat tidak akan sah kalau saya tanpa bersuci. Makanya dimulailah, karena agama ini yang paling poin pentingnya adalah salat, maka harus dimulai dengan bagaimana agar salat itu menjadi sah, yaitu adalah dengan taharah. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan kita antara orang muslim dan orang kafir itu cuma satu saja. Yang secara zahir yang terlihat itu dalam perkara salat. Orang kafir makan sama makan. Orang kafir usaha sama. Orang kafir nikah sama mereka menikah. Jualan sama mereka jualan. Bikin perusahaan sama bikin perusahaan. Sekolah sama juga sekolah sama. Yang non muslim juga sama. Yang kita katakan kafir. Nah, yang membedakannya itu cuma secara zahirnya, secara kasat mata tentu itulah salat. Makanya betapa meruginya sebetulnya ketika ada seorang muslim dia tidak melaksanakan salat. Wala makana at-taharatu syaratan min syurutiha bada biha, dan ketika at-taharah, ketika bersuci itu adalah syarat daripada syarat-syaratnya salat, bada biha, maka dimulailah sang musannif menulis dengan pertama kitabut taharah. Wahia huna ismu masdarin ay tahara tathiran wa taharatan mitukallama takriman kalaman. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini permasalahan dalam masalah sorof, ya, tahara yutahiru tathiran, kallama yukalimu takliman, allama yu'alimu ta'liman, darasa yudarisu tadrisan. Kata masyaallah. Bahkan haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, ayo tahqiq ya, kita kan ini ilmu tahqiq kan. Ini salah satu bahasa, masya Allah, negara Indonesia itu banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Tahqiq, kita tahqiq dulu, artinya kita pastikan dulu tuh. Itu berasal dari bahasa al-lughatul arabiyyah. Wa haqiqat wa istimalul mutahharaini, dan hakikat daripada bersuci itu adalah bagaimana cara menggunakan istimali mutahharaini, cara menggunakan dua yang dapat menyucikan. Nah, tegesna yaitu al-ma'u awit turabu. Jadi dua yang dapat menyucikan itu dalam agama kita yaitu air dan debu. Nah, sudah itu saja. Batu boleh, batu betul, cuma batu sebetulnya masuk ke dalam furu' atau dia bukan asal, dia bukan asli. Nah, jadi furu' atau sebagai istikmal, pelengkap batu itu. Pelengkap istimal furu'. Intinya bersuci itu di dua tadi, yaitu cara menggunakan air dan cara menggunakan debu. Ala sifat al-masyru'ah, dalam di atas sifat, berdasarkan sifat, kriteria yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariat, fi izalatin najas wal hadas, di dalam menghilangkan an-najas, najis, dan hadas, dan juga
kotoran. Li'annal faqiha innama. Nah, di sini musannif yaitu di sini syarih di sini Syekh Ahmad bin Sulaiman menjelaskan bahwa al-faqih orang yang faqih, al-faqih orang yang ahli fikih. Allahumma shalli ala Nabi. Jadi di dalam tradisi Islam itu ada banyak. Ada yang sebut al-faqih, itu adalah orang yang ahli fikih. Ada yang sebut al-muhaddis, itu adalah orang yang ahli hadis. Ada mutakallim, itu adalah orang yang ahli ilmu kalam, ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang usuluddin. Dan juga ada yang disebut mufassir, orang yang ahli dalam mentafsirkan Quran. Nah, gitu. Al-faqih adalah istilah yang masyhur, yang dilekatkan, yang disendarkan kepada seorang yang faqih, seorang yang mengerti tentang penerapan dan berijtihad seputar permasalahan hukum di dalam agama yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya dikerjakan, amaliyah. Disebutnya sebagai faqih. Al-faqih, seorang yang ahli fikih di sini, innama, sesungguhnya semata-mata hanya yabhatu an ahwali, mencari, membahas, meneliti an ahwali al-mukallifina minal wujubi, dalam kondisi-kondisi keadaan-keadaan al-mukallifin yang tertaklif, yang terbebankan kepada hamba, kepada kita, minal wujubi, daripada yang wajib, wa ghairihi, ataupun selain daripada yang wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada lagi di sana ada syartun, ada rukun. Nah, di sini ini adalah tempat bermainnya para faqih. Tuh. Tentu kalau bid'ah enggak jauh. Bid'ah itu ketika sholat, yang jelas ya, bid'ah itu ketika sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah, itu jangan. Kemudian ketika apa lagi? Bid'ah itu bid'ah. Ya, menyalahi sesuatu yang sudah disepakati secara bersama dari zaman dulu, padahal itu maklumun syara'. Padahal itu secara syara' sudah maklum. Bahkan ada bid'ah yang sebetulnya bagus atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi jadi kebutuhan, jadi wajib, yaitu jam'ul Quran yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, mengumpulkan Quran, betul. Tuh, yang sebelumnya sudah dilakukan juga oleh waktu Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Jadi jam'ul Quran itu sebetulnya rasam Utsmani. Jadi nulis Quran dengan penulisan rasam yang betul. Kalau saya tanpa itu, kalau saya itu kata, Rasul yang melaksanakannya, la haula wala quwata. Kita membutuhkan kalau seandainya para sahabat. Hadis kan betul, hadis pun baru sekarang ini gitu. Bahkan ya zaman dulu belum ada pengumpulan hadis, itu belum ada. Bukhari dan Muslim, betul sekali. Bukhari dan Muslim, bahkan ilmu mustalah ini ilmu yang baru. Ya, pembahasannya panjang sebetulnya. Jadi ya memang harus bijak sebetulnya dalam beragama. Istilahnya tuh inna ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau bahasa barat mungkin sifatnya harus moderat dalam beragama, padahal enggak sebetulnya. Bukan enggak. Kita punya istilah yang lebih luar biasa sebetulnya, yaitu wasaton, pertengahan. Pertengahan ini lebih luar biasa, lebih aam, lebih keren daripada moderat sebetulnya. Ya, kita kembali ke awal lagi. Namanya bahatu, ini seorang faqih itu dia membahas tentang itu tadi. Summalam makanal ma'u huwa al-ma'mur bitatahuri bi as-salatan qaddamau faqala. Dan di mana air itu adalah al-ma'mur bitatahuri bihi as-salatan, air itu adalah kunci inti yang asli sebagai alat untuk bertaharah. Ketika nggak ada air, barulah pakai turab, barulah pakai debu. Maka dimulailah babul moyah, babul miyah. Nah, maaf, kalau di Mesir itu sebetulnya bahasanya miyahun, al-miyahu ma'un, miyahun, jamaknya. Kalau seandainya di Mesir bilangnya moyah. Air banyak tuh, mereka bilangnya moyah. Moyah. Moyah itu air yang banyak, moyah. Orang Mesir bilangnya gitu, moyah kan?
Nah, oh ya, air melayang, cai ngalaya. Ya, kata. Nah, bismillah. Insya Allah satu paragraf terakhirnya kita akan baca di bab Subulus Salam, kitab Subulus Salam ini. Babul moyah. Yang pertama adalah bab yang membahas tentang air. Al-bab lughatan di sini ini memang kitab klasik turos, berat memang sebetulnya. Di sini bahas dulu al-babu. Bab itu secara bahasa adalah ma yadkhulu wa yakhruju minhu. Adalah sesuatu yang masuk dan keluar daripadanya, melaluinya gitu loh. Ya pintu, kita masuk lewat pintu, keluar lewat pintu. Secara bahasa itu qala ta'ala udkhulu alaihimul bab. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an udkhulu, masuklah kalian alaihimul bab, ke mereka dari pintu, waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya. Wa huwa huna majazun. Nah, di sini Syarih mengatakan, atau Syekh Ahmad bin Sulaiman mengatakan, di sini makna babnya sebagai majaz. Jadi babul moyah di sini bukan pintu air, bukan, tapi sebagai majaz, bukan makna yang hakikat, bukan. Syabbaha adkhula ilal haudi fi masail makhsusatin. Maka menyerumpamakan ad-dukhul, bab itu kan artinya masuk, kan, tempat masuk. Menyerumpamakan ad-dukhul di sini sebagai al-haud, yaitu menyelami, lebih menelisik, lebih mendalami di dalam permasalahan yang khusus. Bid-dukhul, yang masuk fil amakin, di dalam tempat-tempat al-mahsusah, yang tempat-tempat yang dapat terindra. Nah, jadi kalau bab majazi itu jadi kita masuk alam pikiran gitu. Alam pikiran kita masuk ke dalam pembahasan seputar air. Bukan kita masuk ke dalam pintu air, bukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tsumma asbatalahal bab, Nah, kemudian karena sama kan fungsinya, kita masuk melalui, kita akan membahas kamar yang bersih tentang permasalahan-permasalahan seputar air nih, maka dinamakan babul moyah. Nah, wal miyahu jam'u ma'in. Miyah itu adalah jama daripada air. Wa asluhu muahun. Aslinya adalah muahun. Aslinya adalah muahun. Walidha muahsah. Dari kalimat mawaha. Mawaha. Jadi kesini jadi air, muahun. Walidha zaharat alha fi jam'ihi. Karena itu, ma'un itu kan artinya mawaha. Mawahun, maka diikutsertakanlah di dalam jamaknya, kan ma'un. Wa huwa jinsun. Apa sih yang disebut dengan moyah itu? Ia adalah jinsun, jenis, yaqa'u alal qalili wal kathir. Jadi air itu, al-ma'u, adalah jenis sesuatu yang dia terdapat, atau yang dimaksudkan dengan air itu adalah jenis yang bisa masuk ke dalam kuantitas sedikit ataupun banyak. Ya dibilang tetap air. Jadi mau ya kopinya, kalau kopi kan itu beda. Kalau kopi dia bisa serbuk kopi gitu kan, serbuk kopi ataupun biji kopi. Tapi ketika udah masuk ke dalam air, dia mau sedikit mau banyak tetap kita sebut air. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab pun begitu sama. Lah, kenapa kalau gitu masih dijamakkan di dalam kitab ini ila anahu. Nah, di dalam pembahasan ini jamak ila anahu jam'un li ikhtilafi. Kenapa dikasih jamaknya dibentuk pluralnya? Karena li ikhtilafi anwahi, karena memiliki variasi yang banyak gitu. Bi'tibari hukmi syari'i, berdasarkan pertimbangan hukum syari. Jadi ada air ya berdasarkan hukum syari terbagi, ada air yang suci dan menyucikan kan, nanti itu insya Allah maklum lainnya kita sudah pada tahu ya. Ada air yang suci saja tapi tidak menyucikan. Kopi bersih itu udah dikasih steril segala macam, kemasukin kopi, ya sudah tidak boleh jadi air wudhu. Air teh sama nggak boleh, dia harus ma'ul mutlak, air murni. Nah, air kelapa air kelapa enggak, air suci tidak mensucikan, betul. Karena ya dia jinsunnya dia bukan air mutlak.
Bukan. Nah, air mutlak itu ya air. Jadi air gitu kan. Tidak ada tidak tertakluk, tidak terikat dengan apapun, dia air gitu. Baik. Fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrah. Maka sesungguhnya di dalam jenis air tadi ada yunha anhu, ada yang dilarang atau ada yang dilarang untuk digunakan, dan juga ada yang yukrah, makruh, dibenci atau tidak disukai. Makruh ya, makruh untuk digunakan. Wa bi'atibari ikhtilafi aidan fi ba'dil miyahi kama'il bahr, dan juga berdasarkan pertimbangan perbedaan fi ba'dil miyah, di dalam air yang lainnya seperti air laut. Fa innahu naqala asyarih al-khilafa fi tatahuri bihi an Ibni Umar. Dan begitu juga dengan air laut. Fa innahu, karena sesungguhnya di sini naqala asyarih, di sini asyarih yaitu Syekh Ahmad bin Sulaiman di sini mengikut sertakan atau juga mencantumkan di dalam kitabnya di sini al-khilaf, yaitu perbedaan fit tatahuri bihi, di dalam bersuci dengan air laut. Nah ini gitu. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, turjaman Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, seorang ulama di masa sahabat, di golongan para sahabat, dan juga Ibnu Amr bin As. Jadi ada perbedaan di antara mereka. Wa fin nihayah, dan di akhirnya adalah anna fi kauni ma'il bahri mutahhiran, dan di akhirnya, di ujungnya adalah bahwa fi kauni ma'il bahri, bahwasannya air laut itu mutahhiran, itu akhirnya adalah suci, menyucikan. Khilafan li ba'li ahli sadr awal, ini berbeda dengan sebagian pandangan para ulama fi ahli sadr awal, di abad permulaan atau di zaman setelah Nabi wafat itu. Kemudian Nabi tidak ada, nah itu para sahabat banyak ulamanya itu di sana. Nah, mereka memiliki perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa tidak, air laut tidak dapat digunakan sebagai untuk bersuci. Wa ka'annahu liqadamal khilafi fihi, wa ka'annahu, dan seakan-akan laqadamal khilafa fihi, karena liqadamil khilafi fihi, karena sudah ada perbedaannya ini dari zaman bahulanya, dari awal Islam itu, masih fresh agama Islam itu, sudah ada perbedaan nih. Fihi bada al musannif, maka karena hal tersebutlah musannif di sini, musannif kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, memulai dengan hadis ini, bi haditsin yufidu tahuriyatahu, yang akan menjelaskan atau mengesahkan sucinya air laut. Wa huwa hujjatul jamaahir, dan ini adalah hujjahnya jamaahir. Jamaahir artinya hujjatul jumhur, para ulama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama ini sebetulnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah seorang sahabat al-jalil al-hafid al-muktsir. Adalah seorang sahabat yang jalil, yang mulia, yang agung. Al-hafid, yang banyak menghafal hadis, wal muktsir, dan banyak meriwayatkan. Waqtalafa fi ismihi. Nah, di sini hadis yang pertama itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Waqtalafa, dan orang-orang atau ulama berbeda pendapat fi ismi, di dalam namanya yang asli, wa ismu abihi, dan juga wa isma abihi, dan juga siapa nama bapaknya Abu Hurairah. Ala nahwi min 30 qaulan, kurang lebih ada 30 pendapat. Qala Ibnu Abdul Bir, seorang ulama, dia mengatakan, Ibnu Al-Bir ini adalah ulama yang tinggal, nama aslinya Ibnu Abdul Bir ini adalah seorang Abdurrahman bin Sakhr.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak, maksudnya qala Ibnu Abil araditas kanu anafsu ilahi min aqwal annahu Abdurrahman bin Sakhar. Maaf, di sini maksudnya gini. Ibnu Abdul Bir mengatakan aladitas kun anafsu ilaihi minal aqwal, yang dimana itu menenteramkan hati daripada banyak perkataan tadi. Kurang lebih kan nama Imam Abu Hurairah itu banyak, ada 30 perkataan kan. Ibnu Abdul Bir mengatakan yang paling cocok itu adalah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama asli Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Wa bihi qala Muhammad bin Ishaq, dan itu pun dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq. Wa qala al-Hakim wa Abu Ahmad, dan juga Hakim Abu Ahmad. Dzukira Abu Hurairah fi musnadin Baqin bin Mukhallid 5,000 haditsin. Ada namanya Baqi bin Mukhallid mengatakan bahwa Abu Hurairah itu telah meriwayatkan kurang lebih ala fi hadisin wa thalathi khamsata alafin, ada 5.374 hadisan. Nah, dalam salah satu musnad yang ditulis oleh Baqi bin Mukhallid yang mengatakan bahwa Imam Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis. Luar biasa banyak sekali. Wa huwa aktsarus sahabah hadisan. Beliau adalah paling banyak sahabat dalam meriwayatkan hadis. Falaisa li ahadin minas sahabah hadzal qadar wala ma yuqaribu. Dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang bisa meriwayatkan sampai sebanyak ini, wala ma yuqaribu, dan tidak ada seorang pun yang mendekati daripada periwayatan hadis yang sebegitu banyak ini. Sayyidah Aisyah saja dan Anas bin Malik itu kurang lebih 4.000-an. Jadi selisihnya 1.000, luar biasa. Qultu kadza fi syarhi walladzi ra'aitu fil isti'abi li Ibnu Adil Birri bil lafzin. Dan begitulah, ini kata syarih mengatakan sebagaimana yang aku tinjau dari kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bir bil lafzin, dengan lafaz illa ana Abdullah, kecuali bahwasanya Abdullah au Abdurrahman walladzi yuskanu ilal qalbu fi ismihi fil Islam, itu maqala. Nah, illa annahu, bahwasanya nama Abdullah dan Abdurrahman itu adalah nama yang disematkan kepada atau yang dipegang, yang disematkan kepada Abu Hurairah setelah Islamnya beliau. Semaqala fi ayil fisri wa mata fil Madinah. Abu Hurairah ini meninggal di Madinah, di kota Madinah, sanatatis in wa khamsina, tahun 59 Hijriah. Wahwa ibnu 78 sanatan, dan ketika itu beliau berusia 78 tahun. Wadufina bil Baqi, dan juga dikuburkan di Baqi, insyaallah. Waqila mata bil Aqiq, dan yang mengatakan beliau meninggal di kota Aqiq. Wa shalla alaihi al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan, dan salat dan yang menyolatkannya adalah al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan. Wa kana yauma idzin amiran al-Madinah. Nah, al-Walid itu, Walid bin Uqbah, ketika itu adalah seorang amiran, seorang pemimpin, seorang gubernur di Madinah. Kama qala Ibnu Abdul Bir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bir. Qala, Imam Bukhari mengatakan qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW fil bahri, ketika sedang berada dalam laut, ai fi hukmihi, atau di hukumnya. Al-bahru al-ma'u al-kathiru awil malihu faqat kama fil qamus. Wal bahru, dan air laut itu, al-kathiru yang banyak, awil malihu yang asin, faqat kama fil qamus, bagaimana di dalam kamus. Ya, air laut pasti asin. Wa hadza lafzu laisa min maquli sallallahu alaihi wasallam ban maquli huwa at-tahur. Ini bukan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang maksud dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah huwa at-tahuru. Al-ma'ul bahru huwa at-tahuru. Air laut itu at-tahuru. Itu suci, menyucikan. Bi fathil ta. Wa huwal masdar wa ismun may tahharu bihi awil at-tahir al-mutahhir. Jadi tahuru artinya adalah tahir, suci, lagi menyucikan. Wa fi syar'i yutlaqu 'alal mutahhiri. Sedangkan dalam pendekatan syariat, dalam
pandangan syariat itu yutlaqu, itu dinisbatkan, diatlakkan kepada yang menyucikan. Wa bidhammil masdar. Wa qala Sibawih, Imam Sibawih mengatakan innahu bil fathi lahuma. Sesungguhnya itu dengan fath lahuma. Jadi ada tahurun, ada tuhurun, beda. Kalau tahurun artinya adalah suci, menyucikan. Kalau tuhurun itu adalah alat untuk bersuci. Jadi cuman beda harokat saja, beda. Kalau tuhurun artinya air atau debu, tuhur. Ada hadis yang judulnya tuhuraini. Tapi kalau tahur artinya adalah suci, menyuci, suci, menyucikan. Ya. Maqala Siba innahu bil fathil lahuma wa lam yadhkurhu fil qamus bid dhammi. Ya. Ma'uhu huwa fa'ilun masdar dhamirin ma'uhu yaqtadi anhu urida bid dhamir fi qawli huwa at-tahuru. Aywa, ma'uhu huwa fa'ilun masdarun wa dhamiru ma'uhu yaqtadi anhu urida bid dhamir fi qawli huwa at-tahuru. Al-ma'u at-tahuru, ma'ul bahri at-tahuru. Al-bahru yani makanahu idza la urida bihi al-ma'u lamma uhtija ila qawlihi ma'uhu id yasiru fi ma'na tahirin ma'uhu fil ma'i wal hillu. Maksudnya siapa? Idza id la urida. Jadi maksudnya al-ma'ul bahr itu air yang berada, makan tempatnya air yang berada di laut. Dan pasti maksudnya adalah air, bukan ke yang lainnya. Artinya air laut berarti. Kemudian dia wal hillu, dan halal huwa masdaru halla syai'u diddul haram. Al hillu bimana kebalikan daripada haram. Walafzu ad-Daruqutni al halal, sedangkan di dalam hadisnya Imam ad-Daruqutni mengatakan ini halal. Maitatuhu, maitah huwa fa'ilhu aidan, dia adalah fa'il daripada al-hillu. Akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah huwa Abu Bakar. Insyaallah. Mungkin cukup sekian di sini saja insyaallah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini hadisnya sampai sini. Jadi hadisnya berbunyi huwa at-tahuru. Jadi hadisnya itu kalau saya jelaskan, ketika Rasulullah SAW sedang berada di laut, huwa sambil nunjuk ke air laut itu huwa at-tahuru. Ini adalah air yang dapat menyucikan. Ma'uhu yang airnya. Ini suci menyucikan, ma'uhu airnya. Kemudian lanjutan hadisnya adalah al-hillu yang halal, maitatu yang halal, maitnya. Kurang lebih seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh arba'ah. Arba'ah itu siapa saja berarti? Bukhari. Arba'ah itu selain daripada Imam Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadis ini, berarti Imam Abu Daud. Imam Abu Daud. Setelah Imam Abu Daud, betul sekali Imam Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah ini dia. Itu adalah ya yang 4. Jadi kalau saya disebutin akhrajahul arba'ah di kitab ini, menjelaskan musannif di sini menjelaskan bahwa pengarang kitab Subul Salam mengatakan bahwa kalau seandainya beliau menulis akhrajahul arba'ah yang meriwayatkan hadis ini arba'ah, itu kan berarti maksudnya adalah Imam Abu Daud, kemudian Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ada 4. Ya. Segitu saja, alhamdulillah, insyaallah seperti itulah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cuman mungkin sebelum terakhir kita ingin sedikit memberikan lagi bahwa menjelaskan Subul Salam ini adalah kitab yang membahas tentang tentu hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah kita, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun horizontal dalam ibadah dan muamalah. Inilah kitab Subul Salam. Cuman tidak murni kitab membahas tentang kitab
kitab fikih sebetulnya, tapi ini membahas tentang kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam satu bab. Hadis ini membahas tentang bab bersuci, kemudian hadis lainnya membahas tentang salat dan lain sebagainya. Gitu. Tujuannya tentu agar supaya kita dapat lebih apik ya, lebih tahu tentunya ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa di mana hadisnya, nah disinilah dia. Hadisnya itu telah dirangkum, telah disusun dengan baik oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kemudian disempurnakan lagi, disyarah lagi melalui kitab Subul Salam ini oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman As-San'ani. Seperti itu. Dan kemudian karena di sini sebetulnya ini adalah penyatuan antara dua fan keilmuan. Yang pertama ilmu fikih tentu sebagai maklumat untuk kita laksanakan, dan satu lagi ilmu hadis supaya kita dapat berhujjah lebih kuat dengan hadis ini. Nah, maka ulama hadis itu telah disepakati oleh banyak ulama, itu kita dapat mengatakan yang pertama, menurut Syekh San'ani, beliau menulis yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, karena beliau punya musnad. Bahkan saking harumnya nama beliau sampai beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini hafal, ada yang mengatakan hafizah alfi hadisin, hafal 1 juta hadis. Oh, itu Imam Ahmad bin Hambal. Hakada, walas. Beliau punya musnad, dan beliau bahkan selain ahlul hadis, beliau juga adalah seorang pendiri madhab, mujtahid madhab, mujaddid di dalam madhab, Ahmad bin Hambal. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari tentu ini ala Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari selanjutnya Imam Muslim. Nah, Imam Muslim. Kemudian yang Imam Abu Daud, setelah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan kemudian Imam Ibnu Majah. Jadi kurang lebih ada 7. Kalau saya hadis dikatakan akhrajahu sab'ah, berarti yang meriwayatkan 7 orang ini. Kuat sekali hadisnya berarti. Kemungkinan hadisnya itu sahih ataupun harus dikerjakan, umila bihi. Dan juga sebetulnya hadis hasan pun itu tetap bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai hujjah. Jadi sebetulnya di dalam prakasa ilmu hadis nggak mesti kita selalu berpegang apakah ini sahih gitu. Jadi hadis itu terbagi dua dulu sebelum ke sahih gitu. Jadi ada hadis makbul dan hadis mardud. Nah, gitu. Hadis yang makbul yang dapat diterima itu ada yang hadis sahih, bawahnya lagi hadis sahih li ghairihi, bawahnya lagi hadis hasan li dzatihi, bawahnya lagi hasan li ghairihi. Nah, itu. Ini adalah hadis yang dipakai al-maqbul. Nah, kemudian hadis ini ada yang mardud nih. Kalau yang mardud itu berarti tentu hadis yang mungkar, hadis yang maudhu, hadis palsu. Ada bahkan hadis yang syad. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi itulah dia, alhamdulillah, insya Allah di dalam sore hari ini kita dapat mengkaji kitab Subul Salam, dan kemudian insya Allah tabarukan kepada para ulama yang 7 tadi, dan kemudian ditambah dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sang Amirul Mukminin fi ilmil hadis, Amirul Mukminin, sang pemimpin, saya katakan presiden tertinggi dalam ilmu hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kemudian pensyarah kitab Subul Salam Syekh Ahmad bin Ismail As-San'ani. Mari kita tabarukan bi'ilmihi, semoga kita dapat juga keberkahannya. Marilah kita bisa membaca, mengucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wal akhiratu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.